Halo Wak Geng, balik lagi bersama aku di Cemongpedia. Pada video kali ini aku akan membahas salah satu film psikopat yang berjudul Pig Lady. Film ini sendiri mendapat rating 3,5 di IMDb. Tapi sebelum aku bercerita tentang alur film Pig Lady ini, ditekan dulu tombol like dan subscribe itu, biar makin paten channel kita ini. Dan sehat-sehat selalu buat kalian semua. Di awal film kita diperlihatkan sebuah berita yang disiarkan di sebuah pedalaman Amerika Serikat. Di berita itu menerangkan bahwa terdapat kasus keji yang terjadi di tempat peternakan babi. Nggak tanggung-tanggung tubuh para korbannya lagi nggak ditemukan karena dijadikan makanan untuk para babi. Nah, dari sini kita tahu bahwa kasus tersebut akan diangkat di dalam film. Kita flashback dulu 10 bulan sebelumnya. Kita akan dibawa kepada peternakan babi yang pada awalnya terlihat mencekam. Dan gak disangka, tepat di balik segala keheningan itu, terdapat seorang wanita yang tengah melahirkan dan ujungnya anak dari wanita tersebut berhasil keluar. Tapi di sini gak diketahui siapa si wanita itu. Tapi yang jelas kita dialihkan lagi kepada dua sahabat bernama Brittany dan Adriana. Gak lama berselang, mereka tak sengaja bertemu dengan kedua sahabat mereka. Sembari berbasa-basi, kedua orang itu pun diajak untuk menyusul ke dalam hutan untuk berpesta. Setelah mereka berbincang-bincang, kita juga dikenalkan kepada cemewek Brittany yang bernama Hunter dan juga cemewek Adriana yang bernama Tony. Dan diketahui mereka akan langsung berangkat untuk menginap di tengah hutan. Kemudian kita diperlihatkan lagi seorang wanita yang sebelumnya hamil tadi, di mana kali ini si wanita itu berusaha untuk melarikan diri dari peternakan tersebut. Gak ada cara lain, ia pun harus melawan si peternak yang biasa dikenal dengan panggilan Pig Lady atau wanita babi. Sambil membawa anaknya, si wanita ini terus berlari tanpa arah. Sedangkan di sisi lain, Pig Lady terus membututinya dari belakang. Dan demi menghilangkan jejak, mau gak mau anak tersebut sengaja ditelantarkannya begitu aja. Alhasil berlarilah wanita itu sekencang-kencangnya. Namun sangat disayangkan, pelariannya tidaklah se-easy itu, karena para babi ini turut menghalanginya, yang berujung wanita tersebut harus terpojok. Dan pada akhirnya cukup dengan satu kali lemparan aja si wanita babi berhasil membuat para babinya mukbang daging manusia. Yang bisa dibilang tepat di hari itu juga, setiap babi bisa menyantap makanan lezat, begitupun dengan Pig Lady yang cukup doyan dengan daging manusia. Gak lama kemudian tempat tinggal wanita babi dihampiri oleh dua pak polisi. Para polisi itu mencari keberadaan seorang wanita yang dilaporkan hilang selama 1 minggu. Tapi wanita babi bilang kalau dia nggak tahu sama sekali. Dan berujung pak polisi ini merasa curiga dengan si wanita babi. Sedangkan dari situlah wanita babi sibuk untuk berjualan babi potong, namun dagangannya nggak begitu laku. Sampai-sampai seorang pria terus mengejeknya tanpa sebab. Kita berpindah kepada 4 remaja yang baru saja tiba di perhentian terakhir. Perhentian ini sudah berada di wilayah si wanita babi. Hunter pun menawarkan rumah dari almarhum pamannya sebagai tempat menginap untuk mereka. Hanya saja sampai sekarang mereka nggak sadar kalau ide tersebut akan berujung malapetaka. Terlebih lagi Brittany nggak sengaja berpapasan dengan wanita babi. Singkat cerita aja, sampailah Hunter di rumah pamannya. Rumah ini udah nggak dihuni lagi selama 5 tahun. Dan rumah ini cukup terpelosok serta sangat jauh dari pusat kota. Tapi walaupun kayak gitu, Hunter merasa bersyukur karena pamannya suka sekali sama senjata antik. Dan tentunya dengan senjata itulah ia bersama Tony bisa berburu babi untuk dijadikan makan malam. Berpindah kepada seorang pria yang sebelumnya sempat mengejek si wanita babi, di mana pria ini tinggal di dalam sebuah van dan wanita babi sengaja menghampirinya. Dan usut punya usut, ternyata wanita babi berniat merekrut pria itu sebagai anggotanya untuk menjual daging babi. Nah, sejak saat itulah wanita babi mulai memiliki banyak waktu untuk berkeliaran. Di momen tersebut Hunter bersama Tony merasa biasa aja, karena Hunter sendiri cukup kenal dengan wanita babi. Hunter bercerita bahwa si wanita babi sempat diisukan telah membunuh suaminya sendiri, karena sudah 10 tahun gak pernah nampak batang hidungnya. Karena cerita itulah gak heran kalau babi ternaknya sepi orderan. Di samping itu, si pria pengangguran yang bernama Randy sengaja datang ke kediaman wanita babi bermaksud untuk silaturahmi. Randy malah dibikin tidak sadar yang pada ujungnya tepat di dalam rumah tersebut, wanita babi langsung melakukan hohohi terhadap Randy. Karena kejadian ini yang terlalu berisik, beberapa babi milik wanita babi mulai berkeliaran. Tapi Hunter bersama Tony nggak mau ikut campur, di mana mereka lebih memikirkan untuk membuat pohon Natal
Karena pada malam ini mereka semua akan merayakan Natal bersama-sama. Sambil sembunyi-sembunyi si wanita babi turut memantau persiapan pesta Natal tersebut. Pada esok harinya Hunter dan Tony pun sengaja datang ke kediaman wanita babi untuk membeli seekor babi. Namun di sini wanita babi hanya berkata sepatah dua kata. Dan sisanya Randy lah yang melayani mereka. Setelah bernegosiasi mereka pun segera menunggu babi itu ditangkap. Singkat waktu aja, hari semakin dingin dan setiap orang pun mulai membagikan ide mereka. Yang pada ujungnya keempat remaja tersebut sengaja berenang di halaman rumah. Lalu setelah merasa lapar, barulah Hunter bersama Tony sibuk untuk mempersiapkan makanan. Celakanya mereka nggak begitu ahli dalam memasak. Sampai-sampai proses penyiapannya sendiri berlangsung selama 2 jam dan dengan suasana yang semakin mencekam. Obrolan malah melenceng entah kemana-mana, yang pada ujungnya mereka sama sekali nggak sadar kalau wanita babi sudah menyelinap masuk ke dalam rumah. Tak tahu apa yang ingin dilakukannya, tapi yang jelas Adriana bersama Brittany pun segera bergegas untuk pipis. Namun dikarenakan toilet di rumah hanya ada satu, jadinya Brittany sengaja mengalah untuk pipis di semak-semak. Ya, disinilah nasib sial harus menimpa Adriana. Sial bukan main, wanita babi tiba-tiba muncul untuk memburunya. Akan tetapi Adriana pun berhasil lolos untuk bersembunyi. Dimana dari situ Brittany sama sekali nggak sadar bahwa wanita babi sedang beraksi. Dan tololnya lagi, Brittany malah tertarik dengan keimutan para babi yang berada di belakang rumah. Dan jelas saja dengan pancingan tersebut, Brittany baru sadar bahwa Adriana sudahlah tewas. Mirisnya wanita babi ternyata jauh lebih bijak. Ia membiarkan para babi menyantap Adriana, sedangkan Brittany sendiri terus disudutkan tanpa henti. Sampai pada akhirnya, tiba-tiba saja datanglah tukang pizza di rumah itu. Ternyata sebelumnya Hunter sudah memesan pizza itu secara diam-diam. Namun dengan tewasnya si pengantar pizza itu, Brittany pun bisa kabur terlebih dahulu. Yang sialnya ketika Brittany kabur, rekannya malah beneran nyusul ke rumah tersebut. Dan di titik inilah tanpa berlama-lama lagi, wanita babi berhasil mendapatkan korban baru. Lalu segala bukti kesadisannya segera dibersihkan. Tapi apa boleh buat, rekan kedua yang diajak Brittany turut sadar atas apa yang telah terjadi. Alhasil saat itu juga nyawa seseorang kembali melayang. Selepas dari itu, Tony mencoba menyusul ke rumah karena kedua wanita itu tidak kunjung kembali. Saat dicek, ternyata lantai di rumah itu sudah dipenuhi bercak darah. Dan ketika Tony sadar, tidak ingin lagi memberi ampun. Sampai-sampai di saat ingin kabur, Tony berhasil dieksekusi. Jasadnya tidak terbuang sia-sia, yang mana para babi segera menyantap secara rakus. Nah, di sini barulah Hunter mulai merasa ada yang tidak beres. Kok bisa rumah yang tadinya ramai malah terlihat mencekam tanpa adanya suara? Dan tiba-tiba tepat ketika itu juga Hunter langsung diincar dengan punggung yang tertancap kapak dan serta tak mampu lagi berbuat banyak. Yang pada ujungnya pria malang itu harus terkena headshot. Dalam sekejap tak lupa Brittany pun turut dibantai secara gila. Yang mana pada ujungnya pembersihan wanita babi tak lagi pandang bulu. Randy karyawannya pun turut dijadikan korban juga. Yang lagi-lagi wanita babi lebih mementingkan rasa kenyang dari para babi yang ia ternak. Lalu dari situlah adegan yang di luar nalar ini pun membuat satu fakta yang mulai terkuak. Ketika waktu beralih ke 9 bulan setelahnya, di sini terungkap ternyata wanita babi tak benar-benar membunuh suaminya, melainkan sang suami sedang bersembunyi sembari menjalani sebuah ritual penyembahan babi. Ritual ini selalu menggunakan bayi sebagai tumbalnya. Yang jelas-jelas kali ini ia menggunakan bayi yang dihasilkan dari wanita babi bersama Randy. Beruntung polisi pun berhasil mencium kejanggalan tersebut dan mereka berdua pun berhasil ditangkap. Film ini pun selesai.